Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memahami database beriklan ya, kita akan belajar hari ini memahami database beriklan ya, atau audiens Facebook. Nah, kenapa sih audiens Facebook itu disebut sebagai database ya? Karena audiens Facebook itu adalah bisa diibaratkan adalah memori ya teman-teman, memori penyimpanan. Jadi memori penyimpanan apa? Yaitu penyimpanan hasil iklan kita. Nah, hasilnya apa? Hasil dari customer atau calon customer yang telah kena iklan kita ya, sudah terkena iklan kita. Nanti Facebook melalui fitur yang bernama audience akan menyimpan pemirsa-pemirsa atau audience itu di sana. Nah, jadi penting banget teman-teman memahami fitur audiens Facebook. Nah, jadi teman-teman iklan ya, baik itu di Indonesia, di luar negara, atau di seluruh dunia ya teman-teman, itu akan ada hasilnya ya teman-teman. Dan hasil iklan itu akan disimpan ya melalui fitur audiens Facebook. Nah, jadi yang disimpan itu adalah target customer teman-teman yang telah terkena iklan dan telah melakukan aktivitas apa. Misalnya dia misalnya aktivitasnya dia mengunjungi landing page produk teman-teman, akhirnya dia masuk view konten seperti itu dan lain sebagainya teman-teman, sampai dia beli juga itu nanti teman-teman bisa ambil datanya. Nah, jadi memahami fitur audience ini yang pertama ya teman-teman harus ingat ya mindset pertama ya beriklan itu apa ya teman-teman. Nah, mindset ketika beriklan pertama itu adalah menukarkan budget iklan atau uang yang Anda keluarkan itu adalah ditukarkan ke target konsumen atau konsumen yang masuk ya. Nah, jadi konsumen-konsumen ini atau orang-orang yang terkena target ini itu akan terekam ya atau tersimpan ya di fitur audience. Nah, kalau kita berbicara tentang pixel ya, pixel itu adalah saya ibaratkan adalah sebuah CCTV ya, lain halnya dengan audience. Audience itu kayak chip memorinya ya teman-teman. Jadi adalah misalnya di mesin itu adalah chip memorinya yang bertugas untuk menyimpan data. Nah, datanya ini ada di audience. Nah, tinggal datanya kita pakai ya seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua ya, audience itu adalah database ya teman-teman. Jadi audience itu adalah harta karun ya yang sangat berharga. Jadi teman-teman itu mesti mengelompokkan audience tersebut ke ranah yang lebih baik lah gitu. Jadi ditata rapi ibaratnya gudang ya. Ini banyak macam-macam produk A, B, C berserakannya kita tata dengan rapi. Nah, makanya kita akan berbicara tentang jenis audiens Facebook. Nah, fitur audiens itu bisa ngelakuin apa aja, bisa ngelakuin dua ya teman-teman. Pertama itu kita bisa membuat custom audience, yaitu custom khusus. Nah, jadi pemirsa khusus ya. Custom itu adalah khusus, audiens itu adalah pemirsa. Jadi pemirsa khusus ya. Ya, di mana nantinya audiens ini bisa teman-teman kelompokkan ke tempat-tempat yang benar gitu loh. Misalnya contoh, ini adalah misalnya teman-teman di landing atau di website ya, contohnya ya di website ada orang yang view konten ya, ada orang yang add to cart. Nah, teman-teman bisa misahin orang yang view konten ya, orang yang view konten tapi tidak add to cart. Nah, itu bisa teman-teman kelompokkan di custom audience. Jadi saya pengen mengumpulkan data ya audience yang pernah saya iklankan ya, yang pernah menerima iklan saya akan kumpulkan orang yang sudah melihat penawaran saya tapi dia tidak tertarik atau tidak menekan tombol call to action-nya add to cart. Nah, add to cart-nya apa? Misalnya ke WhatsApp, dia nggak nge-WhatsApp saya nih, contohnya seperti itu. Nah, itu bisa dikelompokkan.
Nah, ini tujuannya sangat erat sekali teman-teman. Buat apa sih ngerekam data itu atau mengelompokkan orang-orang seperti itu? Nah, ingat teman-teman ya. Nah, kita bisa melakukan retarget. Jadi, pembelian itu bukan di pandangan pertama ya teman-teman. Bisa pandangan kedua, ketiga, keempat, kelima, baru beli. Makanya di TV itu iklan diulang-ulang ya teman-teman. Tujuannya apa? Biar kita ingat ya, kita ingat ya, konsumen ingat, ujung-ujungnya membeli ya teman-teman. Nah, itu kita akan belajar analogi seperti itu. Makanya penting banget ya teman-teman membuat custom audience. Nanti custom audience-nya macam-macam. Ada yang udah ngebuka formulir, misalnya formulir order ya, form order, tapi dia nggak ngisi. Nah, mungkin kenapa dia bingung, mungkin dia bingung caranya, dia nggak ngerti. Nah, kita bisa tuh nge-retarget orang-orang itu dengan custom audience ini. Dan ingat teman-teman, ketika langkah menjalankan iklan di bagian adset ya, di sana ada di bagian audiensnya, pemirsanya itu ada custom audience ya. Nah, ini dia custom audience yang akan nanti teman-teman buat ya gitu. Nah, selanjutnya apa setelah custom audience? Selanjutnya adalah ada yang namanya look like audience ya. Look like audience. Nah, jadi look like audience itu adalah pemirsa serupa ya. Nah, ini adalah sebuah fitur ya teman-teman. Look like audience itu adalah dari Facebook intinya ya. Look like audience itu akan mencari ya orang-orang yang mirip ya dengan custom audience yang sudah teman-teman buat ya. Contohnya misalnya teman-teman sudah punya custom audience-nya orang yang sudah add to cart misalnya ya, sudah nge-WhatsApp ya, sudah nge-WhatsApp kita gitu ya. Berarti orang yang tertarik ya. Contohnya seperti itu. Dikumpulkan misalnya ada 1000 nih ya, 1000 custom audience. Nah, dari 1000 custom audience itu nanti akan dibuatkan yang namanya look like audience. Nah, saya pengen dong look like audience dari custom audience orang-orang yang add to chat ini ada 1000. Nah, nanti sama Facebook akan dilipat gandakan teman-teman, pakai persentase di sebuah negara. Nah, contohnya teman-teman misalkan yang add to chat itu kan lokal ya, orang Indonesia aja misalnya. Nah, look like audience itu kan nanti akan berdasarkan orang itu tinggalnya di mana ya, dari negara. Jadi nanti persentasenya minimal tuh 1%. Jadi dari total pengguna. Jadi intinya memperbanyak audiens ya yang mirip ya, menurut Facebook mirip. Dan ini sangat-sangat membantu teman-teman ya, ketika kita ingin mendapatkan audiens yang lebih tertarget gitu ya teman-teman. Nah, gimana sih cara teknis-teknisnya, gimana custom audience, gimana look like audience, nanti kita akan praktekkan ya teman-teman. Kita mudah-mudahan paham dulu untuk penjelasannya. Kita ketemu lagi ya di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.